Waktu Tuhan tak pernah terbatas untuk hidup kita. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengenalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Shalom, selamat sore ibu-ibu BPA yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kembali kita bersama-sama beribadah, kita belajar tentang firman Tuhan, karena kita percaya bahwa firman Tuhan itulah menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita masing-masing.
Puji Tuhan, ibu-ibu yang terkasih, kalau kita diberkati Tuhan pada saat ini, kita kaum wanita boleh melakukan aktivitas kita masing-masing, menikmati anugerah Tuhan, dan di dalam kehidupan kita yang luar biasa, kita masih bisa bangun, berdiri, berjalan, melakukan aktivitas. Itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita masing-masing. Ibu-ibu kaum wanita yang dikasih oleh Tuhan Yesus, walaupun kita ada di dalam tempat yang berbeda, tapi kita percaya kita bersatu di dalam Tuhan. Kita sama-sama belajar di dalam firman Tuhan, yang mana pada sore hari ini saya ambil judul berkat dan kerukunan. Apa sih hubungannya? Mari kita sama-sama membaca di dalam Mazmur 133 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dalam rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun di atas gunung-gunung Sion. Sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mari ibu-ibu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkat-Mu luar biasa dalam kehidupan kami masing-masing. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau senantiasa memberkati kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan belajar firman-Mu, kami mau merenungkan firman-Mu, apa yang menjadi pesan-Mu di dalam kehidupan kami kaum wanita. Apakah kami bisa melakukan kehendak-Mu untuk bisa hidup rukun di dalam keluarga kami, masyarakat, bahkan dalam bergereja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan belajar merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam firman tadi, di dalam Mazmur yang sering sekali kita baca ibu-ibu ya, tentang bagaimana Daud itu demikian menyerahkan hidupnya dalam Tuhan, di mana nyanyian ziarah Daud ini menyatakan Daud bahwa sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya apabila hidup rukun. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, berkat-berkat Tuhan itu tidak akan tercurah, atau tidak hanya tercurah hanya untuk keluarga Kristen, hanya untuk keluarga yang mengenal Tuhan. Berkat Tuhan itu pasti akan tercurah di dalam kehidupan yang rukun. Berkat itu akan dicurahkan, terus mengalir bagi keluarga yang rukun, karena di sanalah berkat-berkat itu akan datang luar biasa. Berkat tidak hanya berkat jasmani ibu-ibu, tapi berkat rohani, berkat jiwani kita masing-masing. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu senantiasa memelihara kita, memberkati kita, karena kita percaya di mana kehidupan rumah tangga yang rukun itu akan senantiasa mengalir berkat-berkatnya dalam keluarga, di dalam rumah tangga, di dalam bermasyarakat, di dalam bergereja. Haruslah kita senantiasa hidup dengan rukun. Makanya ibu-ibu yang dikasih, iblis itu tidak akan pernah takut kepada orang Kristen atau kepada orang percaya saja. Tapi iblis sangat takut pada gereja yang rukun, jemaat yang rukun, keluarga yang rukun. Karena Tuhan akan mengalirkan berkat-berkatnya itu di sana sampai selama-lamanya. Ibu-ibu yang dikasih itulah Tuhan Yesus. Bagaimana sekarang kita bisa terus menjaga kerukunan di dalam keluarga, dalam gereja, di dalam masyarakat, agar kita selalu hidup rukun itu selalu terjaga? Ada beberapa hal yang kita bisa belajar di sini. Bagaimana kita bisa menjaga kerukunan itu di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita, di dalam masyarakat. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari kita belajar yang pertama, yaitu ibu-ibu jangan suka marah dan emosi, jangan cepat terpancing. Kadang sering ya ibu-ibu ya, kita bertemu dengan keluarga, anak, suami, apabila yang sering ketemu itu yang paling sering terjadi. Kadang ada sesuatu hal yang membuat kita emosi, membuat kita marah, sehingga terpancing untuk cepat emosi. Nah, kita belajar
Jangan itu berarti jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Cepat itu langsung dapat langsung emosi, ada sesuatu hal langsung marah, itu tidak boleh. Ya ibu-ibu ya, mari kita belajar bagaimana ini bisa kita tidak cepat marah, bagaimana tidak cepat emosi, bagaimana tidak kita cepat terpancing. Nah, kita belajar, kita saring semuanya itu. Kita berenung. Kalau saya ya Bu, ambil napas panjang, habis mengambil napas panjang terus kita hembuskan, terus kita merenung di kepala kita tuh akan ada firman-firman yang pernah kita baca, kita dengar. Ayo, ojo cepet ngamuk, ojo emosi lah itu. Itu nanti kita anggap. Lalu kita merenung, kita belajar menahan diri, jangan lekas marah. Karena kita tahu bahwa emosi dan kemarahan itu yang tidak bagus buat kesehatan kita, buat sesama kita. Karena kita tahu ibu-ibu kalau kemarahan itu akan membuat pikiran kita itu buntu. Yang keluar dari lidah, mulut, bibir kita itu hal yang tidak baik. Makanya kita harus menahan diri. Satu tadi, jangan cepat emosi, jangan cepat marah. Kita harus menyaring semuanya. Yang kedua ibu-ibu, yaitu jangan cepat panik, tapi cepatlah mengucap syukur. Bila sesuatu terjadi, kita kaget, panik, itu tidak boleh. Firman Tuhan berkata bahwa ini semua itu akan mendatangkan yang tidak baik. Tapi kalau kita sabar, kita itu bisa menahan diri, mengucap syukur kalau ada sesuatu. Contohnya begini Bu, kita kan ibu-ibu ya sering ke dapur, tiba-tiba kompor meledak. Kalau panik kita tidak bisa berpikir apa-apa. Gebyur air, bingung, tolong. Tapi kalau kita tidak panik, mengucap syukur, Tuhan pasti ngasih ambil kain basah, misalnya karung atau apa, ceplungkan, terus tempelkan atau tutup di dalam kompor itu, pasti semuanya hilang. Makanya ibu-ibu jangan cepat panik. Yang kedua, tapi cepatlah mengucap syukur. Ada sesuatu, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, apapun yang terjadi. Berapa minggu yang lalu ya, 3 minggu mungkin, saya ada sesuatu hal ngirim kantor, kemudian saat itu saya mikir gini Bu, ya rasanya kok nggak bawa apa-apa ya ke adminnya. Aku terus jalan lurus lagi lewati kantornya, cari sesuatu yang bisa saya bawa. Setelah saya beli, itu jalan lingkar di arah itu ya Bu, arah Jambu Bol itu loh, lingkar timur. Sepi banget, nggak ada mobil, nggak ada truk. Biasanya kan rame ya. Saya naik motor sendiri karena sudah biasa kalau naik motor kenceng, buater banget. Wah, itu kenceng banget Bu, bener kenceng. Tapi sampai di satu jalan yang sepi itu, tiba-tiba tuh motor itu bisa jumbul Bu ke atas. Kaget saya. Spionnya lepas, spion yang kiri itu bisa potol. Terus stop map yang tadi mau saya buat laporan mencolok. Itu stang itu bisa gini Bu. Saya hanya ingat Yesus, darah Yesus. Tuhan tolong. Kalau saya saat itu saya ngerem Bu, pasti sudah jungkel dan mungkin saya sudah patah, pasti patah itu, entah beberapa bagian tubuh saya patah. Saya ingat Tuhan Yesus tolong sampai gini tuh saya diingatkan ngerem dua-duanya pelan-pelan. Seakan ada suara itu, saya pelan-pelan saya ngerem. Dan puji Tuhan bisa ngerem Bu, mungkin dalam jarak berapa meter ya, 10-20 meter. Rasanya saya ingin menangis. Ucapan mulut saya itu terima kasih Tuhan, terima kasih, puji Tuhan. Saya hanya bisa mengucap. Saya balik lagi, saya ambil spion yang patah tadi sama stop map saya. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan menjaga saya. Saya yakin dan percaya kalau kita menyerahkan hidup kita dalam Tuhan. Kalau saat itu saya panik, saya ngerem, pasti sudah jempol karena kenceng banget. Tuhan sudah tolong saya. 2 tadi ya Ibu ya, panik, jangan panik. Yang ketiga, di setiap permasalahan di dalam kehidupan kita ada hal yang luar biasa. Permasalahan itu kadang kan berat ya, tapi jangan sampai kita sakit hati. Menjadikan akar pahit Bu kalau sakit hati itu. Masalah lalu yang menyakitkan itu jangan sampai kita ingat-ingat. Jangan kita menoleh ke belakang mengingat masa lalu kita, tapi lupakan semua yang sakit di dalam.
sehingga kerukunan di dalam kita bermasyarakat, dalam keluarga, di dalam bergereja itu akan senantiasa terjaga. Jagai hati kita, jangan sampai sakit hati itu kita pupuk, kita ingat terus itu tidak boleh. Kita harus senantiasa menjaga hati kita untuk senantiasa bersih, jauhkan dari sakit hati. Dan yang terakhir adalah sukalah memuji. Pujian tidak mahal. Aduh kamu cantik, papa kok ganteng toh, papa kok ini toh, oh anakku ganteng dewi, oh Bu Retno cantik banget, bajunya bagus, Bu Yuda, ibu-ibu semuanya, nggak rugi kita senantiasa memuji, karena di dalam pujian itu hati kita itu yang dipuji juga senang, yang muji juga senang. Nah, oke Ibu, 4 hal tadi. Yang pertama tadi, jangan cepat emosi ya. Yang kedua, jangan suka panik. Yang ketiga, di dalam permasalahan jangan ingat masa lalu yang sakit-sakit tapi hilangkan. Dan yang keempat adalah sukalah memuji. Siapapun yang ada Ibu temui di dalam kita bermasyarakat, dalam bergereja, dalam keluarga, sukalah memuji. Pasti kerukunan itu akan senantiasa terjaga. Ibu-ibu, jika kita melakukan semua itu, saya yakin dan percaya kerukunan itu senantiasa mengalir dalam kehidupan kita, akan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa firman Tuhan pada sore hari ini akan senantiasa bisa memberkati saya pribadi maupun ibu-ibu semua di rumah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada sore hari ini kami sudah belajar tentang firman-Mu, mengajari kami untuk senantiasa hidup rukun di dalam keluarga kami, di dalam gereja, di dalam bermasyarakat. Kami yakin dan percaya di dalam kehidupan yang rukun ini senantiasa mengalir berkat-berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk senantiasa kuat di dalam situasi yang seperti ini. Dan kami yakin Tuhan bahwa Engkau senantiasa menjaga, membimbing, memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.